Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Syarani dari kelas 2 SIB. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai Android Studio. Nah, pada saat ini saya menggunakan versi terbaru dari Android Studio, yaitu Android Studio Ladybug. Di sini saya sudah mendownloadnya. Mari kita langsung mulai. Di sini kita akan memilih New Project, lalu kita klik dan pilih pada bagian Empty Views Activity, lalu kita next. Lalu kita ubah bagian form ini sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya buat dengan nama Fitwell Apps. Nah, pada bagian Save Location, saya akan menyimpannya pada folder khusus untuk file ini. Kemudian pada SDK-nya saya pilih yang API 30. Lalu kita finish. Lalu tunggu proses hingga selesai karena IDE akan melakukan import Gradle dan library yang dibutuhkan untuk memulai pembuatan aplikasi. Proses ini bisa dilihat pada bagian sebelah kanan sudut ini. Nah, jika sudah selesai, maka akan tampil seperti ini dengan beberapa direktori dan juga file. Lalu, kita akan mendownload device emulator. Device emulator ini merupakan software yang mensimulasikan perangkat Android seperti smartphone, tablet, dan lain-lain. Dan juga bertujuan untuk menguji atau menjalankan aplikasi Android tanpa perlu perangkat fisik. Nah, di sini kita mendownloadnya dengan mengklik pada bagian Device Manager, lalu kita pilih tanda tambah ini, lalu kita create virtual device. Pada bagian ini, kita memilih pada bagian font, lalu kita akan memilih pada bagian pixel 7. Lalu next, kita beri nama, lalu klik finish. Untuk menjalankannya, kita klik start pada bagian sini, lalu pada bagian ini dia akan mendownload. Lalu pada direktori app ini terdapat juga direktori Kotlin plus Java. Nah, di dalam Kotlin ini merupakan bahasa pemrograman yang akan dijalankan menggunakan JVM atau Java Virtual Machine. Dengan basis JVM ini, Kotlin dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba menjalankan Kotlin di Android Studio. Di dalam Kotlin ini juga sudah ada beberapa direktori, yaitu ada main activity, ada com example, lalu di dalam com example ini ada main activity. Pada main activity ini, saya akan mencoba membuat logika untuk menghitung lubang datar, yaitu di sini saya menghitung luas persegi dan juga luas lingkaran. Lalu pada bagian test, layout dan activity main, saya akan menambahkan beberapa pattern dan juga ini merupakan namanya komponen. Pada bagian komponen ini, usahakan untuk mengaktifkan mode split. Mode split itu bagian ini. Nah, pada bagian komponen ini merupakan blok bangunan yang digunakan untuk membuat UI pada aplikasi Android. Selain menggunakan codingan seperti ini, kita juga bisa memudahkannya dengan menggunakan palet. Nah, pada bagian palet ini memudahkan kita untuk mendragnya. Kita hanya memasukkannya, mengambil seperti misalnya kita mengambil button, lalu kita drag di sini. Nah, ini dia setelah ditambahkan komponennya. Perhatikan pada bagian kodenya, pada bagian kode ini button yang terakhir. Setiap kita menambahkan komponen secara otomatis IDE akan menambahkan kode program
untuk dapat disesuaikan lebih lanjut. Namun di sini saya tidak menggunakannya karena sudah saya buat. Nah, kalau kita hapus buttonnya, maka kodenya pun juga akan hilang. Setiap kode yang kita buat, setiap komponen yang kita buat, jangan lupa untuk memberi inisiasi atau nama pada ID-nya yang sesuai dengan tujuan komponen tersebut. Nah, untuk seperti ini, pada edit ini, sebelum kita akan memberinya ID dengan nama edit sisi bertujuan sesuai dengan tujuan kita. Apakah ini digunakan untuk memasukkan nilai sisi pada luas persegi. Lalu saya membuat button. Button ini saya beri nama ID yaitu button hitung persegi. Kemudian saya tambahkan lagi edit text. Edit text ini pada palet bisa diambil pada bagian teks, plain text. Ini dia edit text. Kemudian pada edit text ini saya memberikan nama edit jari-jari. Kemudian saya tambah lagi button dengan ID button hitung lingkaran. Lalu saya tambahkan text view. Text view ini pada paletnya kita bisa mengambil teks, lalu text view, kemudian tinggal kita drag. Lalu jangan lupa untuk mengubah lagi ID-nya. Di sini saya berikan ID-nya yaitu teks hasil yang berguna untuk memberikan jawaban hasilnya. Lalu di sini kita akan melakukan penerapan constraint, di mana penerapan constraint ini dibutuhkan untuk menentukan bagaimana sebuah komponen UI diposisikan dan diatur dalam tampilan, di mana tampilan tersebut menerapkan layout dengan jenis constraint layout. Nah, di sini saya sudah melakukan constraint. Tapi jika kita belum menggunakan constraint, maka di setiap komponen itu pada bagian kode ini dia akan terdapat error atau warning yang ditandai dengan garis merah di sini. Karena saya sudah melakukan constraint, jadi dia sudah berwarna kuning atau sudah benar. Ini constraint-nya. Misalnya kita hapus constraint-nya. Nah, seperti ini dia. Dia akan menampilkan warning yang ditandai dengan garis warna merah. Error tersebut muncul karena belum adanya constraint. Constraint ini ibaratnya dia untuk pegangan di mana dia akan menyesuaikan letaknya. Perlu ditetapkan constraint atau batas atas, bawah, kiri, kanan komponen agar komponen dapat diam di tempat dan tidak berpindah ke sudut kiri atas layar saat dijalankan. Karena jika belum memiliki constraint, nah ini nih ketika kita jalankan pada bagian emulator ini, defaultnya mereka hanya akan tampil pada sudut kiri sini. Mereka tidak akan menampilkan pada layarnya. Kita akan mencoba untuk membuat constraint. Constraint pada bagian ini, kita akan menyambungkannya ke sini. Nah, dia akan berpindah ke atas. Ini karena semuanya sudah memiliki constraint, jadi yang bawah akan mengikuti yang atas. Lalu kita bisa geserkan. Nah, begitu pula dengan constraint yang ini. Constraint yang untuk yang button, dia akan, karena di atasnya sudah ada isi, maka dia akan mengikuti ke yang atasnya, bukan ke pojok sini lagi. Constraint ini perlu dilakukan untuk atas, kiri, kanan, dan bawah. Jadi dia ini akan menetapkan eh, akan berada tepat di tengah layar. Setiap constraint yang sudah kita terapkan akan muncul juga pada bagian kode seperti berikut. App layout constraint end-to-end, app layout constraint horizontal bias, app layout constraint start to start. Seperti pada constraint yang pada button ini, dia akan mengikuti constraint pada bagian titik bawah dari edit text ini. Jadi, komponennya akan sejajar atau mengikuti edit text tersebut. Ini tandanya dia mengikuti dari si edit sisi ini. Dia akan mengikuti constraint edit sisi ini. Dia akan selalu berada di bawah si edit sisi yang ini. Jika kita sudah menerapkan constraint ke semua komponen, kita dapat dengan mudah mengatur letak dan posisi komponen. Hal yang perlu diperhatikan ialah setiap komponen setidaknya harus memiliki 3 constraint agar posisi tidak berubah saat dijalankan. Ini saya sudah menyesuaikan 5 komponen.
yaitu ada dua edit text, dua button, dan juga satu text view. Lalu kita akan kembali lagi di main activity. Nah, pada bagian main activity ini, saya menerapkan logika yang dimana juga ada penerapan event listener. Event listener merupakan suatu mekanisme yang menangani event yang terjadi di aplikasi seperti klik tombol, sentuhan layar, atau perubahan teks. Beberapa jenis event listener itu sangat banyak yang dapat diterapkan. Di sini saya menggunakan beberapa jenis event. Salah satunya seperti set content view, dan juga di sini ada set on click listener. Set on click listener ini berguna untuk menangani klik dari pengguna. Nah, pada bagian ini terdapat kelas declaration, di mana pada kelas ini ada main activity sebagai kelas utama yang mewarisi dari app of activity. Di sini juga terdapat on click function yang dimana dipanggil pertama kali saat aktivitas dibuat. Nah, lalu di sini terdapat step instance state yang digunakan untuk menyimpan data jika aktivitas harus di restart. Kemudian set content view ini digunakan untuk menghubungkan aktivitas dengan layout XML, yaitu di sini merupakan activity main. Kemudian di sini terdapat inisialisasi komponen dari UI-nya yang tadi kita buat di activity main XML ini, yaitu terdapat yang digunakan untuk menghubungkan Kotlin dengan ID di komponen UI di activity main XML ini. Menggunakan point view activity. Nah, di sini file edit sisi ini digunakan untuk input panjang dari sisi persegi. File edit jari ini digunakan untuk jari-jari lingkaran. Lalu di sini file button hitung persegi digunakan untuk tombol menghitung luas persegi. Kemudian di sini terdapat file button hitung lingkaran yang digunakan untuk menghitung lingkaran. Kemudian di sini terdapat teks hasil yang digunakan untuk menampilkan hasil dari perhitungan. Lalu di sini terdapat button click listener yang saya gunakan dari event, yaitu di sini terdapat set on click listener. Ketika tombol button hitung persegi diklik, maka program akan mengambil input dari edit sisi. Ini dia akan mengambil input dari edit sisi. Lalu jika valid, maka file dari luas persegi, dia akan masuk ke rumus dan menghitung luas persegi, yaitu sisi kali sisi. Kemudian akan menampilkannya pada teks hasil. Lalu dia akan mencetak log menggunakan log E, lalu akan menampilkan notifikasi menggunakan toast. Di sini luas persegi berhasil dihitung. Length sort ini dia akan menampilkan berapa lama notifikasinya tuh akan muncul. Kalau length sort ini dia maka notifikasinya tuh muncul sebentar. Kalau mau panjang kita bisa menggunakan line long. Nah, lanjut itu jika tidak valid, maka akan menampilkan masukan sisi yang valid. Kemudian terdapat button klik listenernya, yaitu button hitung lingkaran. Hampir sama dengan yang tadi, dengan tombol sebelumnya, tapi di sini dia akan menghitung luas dari lingkaran, yaitu di sini mati, maka menampilkan pi yaitu 3,14 dikali jari-jari dikali jari-jari. Lalu dia akan menampilkan hasilnya di teks hasil. Luas lingkaran adalah luas lingkaran, maka dipanggil lagi file dari luas lingkaran. Lalu dia akan menyimpannya di log E, kemudian akan menampilkan notifikasi menggunakan toast. Nah, mari kita coba untuk jalankan. Di sini kita akan memasukkan sisi perseginya, misalnya itu 4, lalu kita akan coba untuk menghitungkan luas persegi. Nah, luas persegi adalah 16. Nah, pada saat tadi tampil seperti ini, itu luas persegi berhasil dihitung. Ini merupakan tampilan dari log E. Kemudian kita coba untuk memasukkan jari-jari dari lingkarannya, yaitu adalah misalnya 6, kemudian hitung luas lingkaran. Luas lingkaran adalah 113. Nah, pada bagian notifikasi ini berasal dari log E, yang dimana dapat kita lihat juga di bagian loket. Ini dia loket. Apa itu loket? Loket di Android Studio ini membantu kita untuk mendebug aplikasi dengan menampilkan log dari perangkat secara real time. Misalnya pesan yang kita tambahkan ke aplikasi seperti luas persegi berhasil dihitung. Lalu kalau di smartphone atau di HP, itu biasanya ada pesan dari layanan yang berjalan di Android atau pesan sistem. Misalnya kayak kita membersihkan sampah memori, kan ada tulisan pembersihan berhasil dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini terdapat, nih, kita menggunakan E. Juga bisa diganti dengan W. Di sini W, W itu warning. Nah, kalau kita jalankan, maka akan menampilkan W seperti ini. Dia berwarna kuning, warning. Nah, untuk menambahkan package baru, kita bisa menambahkan package-nya di folder Kotlin. Di dalamnya itu ada folder code example tutorial. Di sini kita bisa menambahkan package baru untuk memisahkan agar lebih rapi di setiap foldernya. Di sini kita tambahkan new, lalu di sini terdapat package, lalu kita beri nama misalnya pertemuan kedua. Kemudian di dalam pertemuan dua ini kita juga bisa membuat sebuah activity baru. Kita bisa memilih activity dan memilih empty views activity. Lalu di sini kita bisa membuat activity-nya. Untuk membuat activity itu harus diawali dengan huruf kapital di setiap katanya. Misalnya kita membuat second activity dan juga harus diakhiri dengan activity, kata-kata activity. Lalu kita buat finish. Nah, inilah default dari second activity. Kira-kira sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.